Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan peristiwa carok yang terjadi di Bangkalan, Madura untuk dua tersangka Hasan dan juga Wardi yang telah ditetapkan oleh Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Isman sebagai tersangka dari kasus yang menewaskan 4 orang dan dengan pasal yang dikenakan adalah pasal 340 pembunuhan berencana. Cuplikannya dari sejumlah media massa, kata-kata quote-nya adalah kakak beradik itu telah ditetapkan sebagai tersangka atas perkara pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup sebagaimana dirumuskan dalam pasal 340. Dalam hukuman pasal 340 itu ada 3 ya. Pertama adalah 20 tahun penjara atau seumur hidup atau hukuman mati. Itu adalah 3 hal. Tapi hukuman mati untuk di Indonesia sepertinya sudah sangat kecil sekali. Tetapi dari berbagai macam perdebatan pro dan kontra, ada sebagian juga ahli hukum yang menilai bahwa pemberian status pasalnya 340 itu dinilainya tidak pas. Beberapa pakar hukum mengatakan seperti itu. Misalnya pakar hukum pidana Universitas Merdeka Surabaya, Dr. Bastian Nugroho SHMHU menyebutkan bahwa pasal 340 KUHP kurang tepat karena tidak ada unsur perencanaan. Ini adalah bagian yang sangat penting teman-teman. Karena apa? Sebelum sampai ke dalam tahapan persidangan, ini nanti penyidik harus menuliskan BAP dan merumuskan semua BAP, berkasnya diserahkan ke kejaksaan. Dan kejaksaan nanti itu akan mengecek semuanya, pasalnya apa yang dikenakan, perilakunya apa, aktivitasnya apa, kemudian jaksa akan menulis surat dakwaan. Nah ini penting, kalau dari awal pasal 340 ini sudah disertakan oleh penyidik, otomatis ini yang akan nanti diujikan dalam persidangan. Setelah selesai berkasnya lengkap diserahkan ke kejaksaan. Kalau kejaksaan menilai ini sudah oke, baru adalah tahapan persidangan. Tetapi tahapan ini adalah tahapan yang juga sangat penting karena akan menentukan apakah ini 340 berencana ataukah pasalnya adalah pasal 338 yang pembunuhan spontanitas. Aku lanjutkan lagi, kalau oposisi dari penyidik tentang sejumlah dari ahli hukum yang mengatakan ini tidak tepat untuk perencanaan, karena menurut pakar hukum ini bilang bahwa gini, ada kehendak secara spontan untuk berduel karena ada suatu peristiwa yang mendahului cekcok sehingga terjadinya duel maut yang menewaskan 4 korban. Kemudian berdasarkan kronologis yang sudah kita bahas di video sebelumnya, kedua kakak beradik itu terancam hukuman mati terlibat pembunuhan tanpa rencana secara sistematis. Melihat kronologis kasus tersebut, tidak ada perencanaan yang terstruktur dan sistematis dari kedua tersangka untuk membunuh keempat korban. Pembunuhan berencana seperti diatur pasal 340 adalah rencana yang terstruktur secara sistematis dengan tenggat waktu dalam melakukan tindakan. Sebenarnya, kalau kita lihat dari beberapa kronologi ini, ada beberapa bagian yang akan menjadi positif dan negatif. Ada beberapa hal yang disampaikan dari ahli hukum ini ada benarnya, tetapi ada juga yang kurang tepat. Begitupun juga yang disampaikan dari pihak Polres Bangkalan, ada beberapa hal yang tepat, ada juga yang masih debatable. Misalnya adalah pengertian dari pembunuhan berencana itu adalah jeda ya. Kalau kita lihat dari kronologi yang sudah diakui dari dua tersangka, Hasan dan juga Wardi. Hasan memang mengakui setelah terjadinya peristiwa awal penyebabnya karena dia dikatakan hanya menyapa dan juga menegur pada saat malam hari itu, dia ngelihat ada sosok yang datang dan dia mengakui bahwa mengenalinya, kemudian dia diperlakukan tidak pantas, katanya ditonyor kepalanya, bahkan juga dipegangin tangannya, kemudian dia ditantang untuk melakukan carok seperti itu. Nah, itu adalah bagian yang jadi pemicunya. Kita harus akui itu adalah bagian sebagai pemicunya kenapa Hasan begitu emosional. Nah, tetapi di bagian berikutnya pada saat Hasan itu pulang ya, menuju ke rumahnya untuk mengambil celurit tersebut menggunakan sepeda motornya, itu ada jeda. Di dalam undang-undang hukum tidak dikatakan jedanya itu harus berapa lama. Tidak ada ketentuan minimal jedanya berapa lama. Mau cuma 1 menit, atau 5 menit, atau 10 menit, itu sudah termasuk dalam kategori jeda. Ini menurut aku yang akan menjadi bagian memberatkan dalam persidangan nanti, bahwa Hasan akan sangat potensi kuat dia akan terkena mengenai pasal pembunuhan berencana. Sementara kalau untuk Wardi kan adiknya ya. Adiknya ini kalau dikatakan dia akan menjadi pembunuhan berencana,
ada positif, agak gimana ya, Wardi kan kategorinya kalau kita breakdown ya, adiknya ya, dia kan di kronologi dikatakan bahwa pada saat Hasan itu pulang ke rumah, pamitan sama orang tuanya, mau melakukan carok tersebut, ketemu sama Wardi. Mau ngapain? Diceritakan seperti itu, ya udah saya ikut aja kalau begitu. Apakah dia bagian dari eksekutor ataukah dia dari yang merencanakan? Kalau aku lihat dari bagian itu, Wardi kemungkinan besar akan menjadi bagian yang eksekutor. Dia tidak akan masuk juga dalam pembunuhan berencana, tetapi dia tidak termasuk dalam orang yang mendalangi semua ini. Ya, ada juga yang bilang bahwa yang mendalanginya justru malah korban Anjas, karena kan korban itu yang menantang. Nah, ini adalah, kita udah ngomongin soal hukum ya teman-teman, apalagi nanti kalau dalam persidangan juga akan ada keterangan dari mungkin ahli sejarah mengenai budaya ataupun juga kebiasaan carok ini. Karena waktu di video sebelumnya kan aku pernah bilang begini, ya kita tahu bahwa sebagian masyarakat menilai bahwa korban ini keluarganya kan juga satu keluarga sebenarnya. Korban ini kan ada yang Matanjar dan Matardam itu kakak adik juga ternyata. Dan kalian tahu pun pada saat keluarganya menangis, banyak videonya keluar di mana-mana, terutama di TikTok. Di hati kecil kita juga ngerasa kasihan ya. Mereka pun harus kehilangan anggota keluarganya di situ. Nah, kemudian banyak yang komentar, aku lihat bahwa mereka ini adalah orang yang dikategorikannya sombong aja. Sekarang mereka tuh semena-mena, mentang-mentang mereka bisa katanya pencak silat atau hal-hal bela diri yang dahsyat, bahkan katanya bisa ahli nggak akan mempan kalau dibacok, makanya sombong. Tapi kan ini baru dari satu sisi ya, kita baru mendengarkan keterangan di video sebelumnya. Aku sudah verbatim apa yang dikatakan dari kedua tersangka Hasan dan juga Wardi, tetapi kita tidak mendengar keterangan dari para korban karena mereka telah meninggal dunia. Tentunya kita nggak fair kalau hanya mendengar dari satu pihak saja. Tapi kembali lagi mengenai pasal ini, banyak masyarakat yang menilai bahwa ini nggak fair kalau dikategorikan sebagai pembunuhan berencana. Mungkin masyarakat Indonesia akan semuanya mayoritas setuju gitu bahwa ya memang kedua tersangka ini bersalah, telah melakukan tindakan seperti itu, tetapi kalau dikategorikan dia adalah berencana, menurut kita terlalu berlebihan. Nah, ini juga sama nih, waktu banyak kasus juga ya, kasus Sambo lah misalnya kan, itu juga perdebatan ya, apakah ada rencana atau tidak. Hal simpel sih mengenai pembuktian ada rencana atau tidak, tetapi kan hal simpel seperti itu yang nanti akan menjadi hal untuk meyakinkan hakim. Dalam dunia hukum itu, untuk menentukan vonis, hakim itu harus punya keyakinan. Cukup satu alat bukti plus dengan keyakinan hakim itu bisa menjadi dasar putusan. Alat bukti dalam dunia hukum ada 5. Ini berbeda dengan barang bukti ya. Alat bukti itu adalah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. 2 alat bukti untuk menentukan satu tersangka atau satu hal itu fakta. Keterangan ahli ini menurut aku akan menjadi peranan yang sangat penting dalam persidangan nanti, di mana mungkin ahli sejarah akan menceritakan, menjelaskan kenapa kebiasaan carok ini sering terjadi di masyarakat Madura, karena peristiwa ini kan bukan terjadi sekali atau 2 kali saja. Bahkan pada saat aku bilang di video sebelumnya bahwa kenapa sih kalau kedua tersangka ini memang sudah jago dalam bela diri seperti itu, kenapa tidak dilumpuhkan saja, anggap saja para korban ini memang bersalah, mereka semena-mena, seenak udelnya kalau dalam bahasa Jawa bilangnya, kenapa tidak dilumpuhkan saja? Teman-teman bilang begini, Anjas kamu nggak paham nih masyarakat Madura, kalau seandainya Hasan dan Wardi tidak menghabisi mereka cuma dilumpuhkan aja, itu nanti akan jadi panjang ceritanya. Mereka akan balas dendam, mereka akan lebih heboh lagi, besar lagi, dan kemungkinan besar Hasan dan Wardi lah yang akan meninggal dunia. Kalau memang nanti dalam persidangan keterangan ahli, terutama dalam segi budaya atau kebiasaan masyarakat setempat, mampu menceritakan secara yakin ke yang mulia hakim bahwa ini adalah konsekuensi yang harus dialami oleh Hasan dan juga Wardi kalau di malam hari itu dia tidak melakukan aksi pembunuhan tersebut, mereka yang akan dihabisi. Kalau memang itu beneran bisa menjadi seperti itu menurut aku akan menjadi poin yang meringankan para tersangka dan mereka akan bisa mendapatkan hukuman yang angka. Bukan hukuman yang huruf. Kalau angka itu ya angka 1, 2, 20 tahun maksimal. Kalau huruf itu ya hukuman mati atau seumur hidup. Dan itu tidak bisa mendapatkan remisi, teman-teman. Kalau angka kan masih bisa mendapatkan remisi. Nah, kemudian juga mengenai penerapan pasal 340 ini, bagian yang sangat penting sekali dari Kapolres Bangkalan. Karena kalau di bagian jaksa nanti ya, itu kan jaksa akan mengecek
pasal apa yang disangkakan, perbuatannya apa, dari kronologi dan juga barang bukti. Kalau itu sudah klop, sudah klik, ya udah langsung ke persidangan, hanya fokus kepada pasal 340 itu saja, karena aku baca di sini yang dikatakan Kapolres Bangkalan adalah pasal 340. Kemudian juga ada statement dikatakan tentang ada 10 orang di TKP tapi yang tarung hanya 5 orang. Apakah ini benar atau tidak? Karena kita pengen tahu juga saksi. Nah, saksi yang berada di lokasi TKP ini juga menjadi salah satu bagian penting dari alat bukti. Alat bukti kan salah satunya adalah keterangan saksi. Dari kelima saksi, berarti kalau ada 10 orang, let's say ya, berarti ada 6 orang yang selamat di sini. 6 orang yang selamat berarti 2 orang adalah tersangka, 4 orang adalah korban, 4 orang lainnya yang bukan menjadi tersangka. Nah, 4 orang ini akan memberikan keterangan apa yang sebenarnya terjadi di malam hari itu. Tentunya ini mereka untuk mewakili pihak para korban, karena kalau aku cek dari beberapa saksi yang sudah berbicara di sejumlah media massa bahwa mayoritas katanya ada 20 orang ya yang berada di TKP itu adalah kelompok dari para korban. Tetapi yang ikut tarung itu tidak semuanya. Nah, ini menjadi petunjuk bahwa beneran nggak ini adalah bisa dikategorikan spontanitas atau berencana. Ini nggak sesimpel itu sih menurut aku. Ini adalah bagian, kalau dalam dunia hukum kita sebutnya adalah data yang kualitatif. Kualitatif itu adalah data yang bersifat kayak bersumber dari wawancara, bersumber dari rekaman, tulisan, yang bersifat kata-kata lah, itu adalah kualitatif. Kalau data-data kuantitatif itu data-data yang bersifatnya angka-angka saja. Nah, data kualitatif ini akan nanti menjadi bagian penting apakah ini beneran akan pembunuhan berencana atau tidak. Pertama, jujur secara pribadi, kalau aku melihat dari interpretasi pasal dan juga perbuatannya, memang ini cenderungnya adalah pembunuhan berencana. Tetapi, kalau kita gali lebih dalam menggunakan data kualitatif, misalnya mengenai pendekatan budaya, kita butuh keterangan ahli budaya nanti, kemudian juga keterangan dari para saksi. Emang kebiasaannya seperti ini ya, kalau ada pertarungan, tidak ada yang belum ada yang meninggal, nanti akan terjadi lagi pertarungan berikutnya lagi. Bagi aku pribadi, menurut aku kalau seandainya nanti dari para saksi bisa meyakinkan hal seperti itu, ini bisa ke dalam kategori adalah pembunuhan yang spontanitas. Karena ada konsekuensi-konsekuensi yang tidak tertulis secara hukum, tetapi harus dijelaskan dari keterangan ahli dan juga keterangan saksi. Dan sekali lagi mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga dari 4 korban. Mudah-mudahan tidak ada aksi balas dendam. Kalaupun memang mereka yang bersalah, ya kita juga pasti, ya bagaimanapun juga tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi I don't know exactly untuk bagian ini, karena hatiku pun juga terbelah menjadi 2, teman-teman. Di sisi lain aku sangat prihatin dengan para korban, di sisi lain juga aku ngerasa bahwa mereka ini, para tersangka juga sebenarnya orang yang baik. Mereka tidak mau melakukan hal seperti itu, tetapi karena sudah emosi, harga diri dan sebagainya, akhirnya tercampur menjadi satu. Dan ini kita serahkan ke hukum nanti. Mudah-mudahan tidak ada aksi balas dendam, karena balas dendam itu yang kalah jadi arang, yang menang jadi abu. Seperti kejadian ini yang terbilang dikategorikan adalah terlalu mengikuti emosi. Terima kasih sudah menonton. Terakhir, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Dian Jasa Semara. Kita akan terus update kasus ini hingga nanti dalam tahapan persidangan, hingga vonis dari hakim dijatuhkan seperti apa. Sampai jumpa.